Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光播讲座episode 80 Jiwa Keberanian Membangkitkan Hati Kebudahan. Meyakini Dharma dengan benar harus mengembangkan hati kebudayaan. Kita harus menjaga keluarga kita saat kita sedang ada di rumah. Kita harus mengalah saat ada di lingkungan kerja. Praktisi Buddhis harus paham untuk merendahkan diri. Kita harus mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan tidak boleh menyakiti orang lain. Jika kita mengalah, maka semua akan terlihat dengan jelas. Sudah berapa banyak kita mengalah sejak kita kecil? Dan hal apa yang masih kurang? Apakah kalian telah kehilangan sesuatu? Kalian tidak kehilangan apapun. Malah kalian dipuji oleh orang lain karena mengalah. Sangat hebat. Merebutkan segala hal sampai akhir. Selalu mengutamakan dirinya sendiri. Jika demikian, Anda akan dimarahi oleh orang lain. Orang lain tidak berani memarahimu di depan, tetapi mereka memarahimu di belakang. Kita harus paham untuk mempelajari ajaran tanpa keakuan. Tanpa keakuan adalah ajaran Dharma. Jika suatu hari suami memarahimu, Anda berkata, "Suami tidak sedang memarahi saya, dia hanya sedang emosi saja." Coba kalian perhatikan, bukankah itu ajaran tanpa keakuan? Anda tidak marah ketika anak menentangmu. Jantung saya kurang baik, jadi saya tidak boleh marah. Karma buruk anak ditanggung dirinya sendiri. Yang penting saya sudah mengajarinya. Saya juga tidak bisa melakukan apapun lagi. Sebenarnya, itulah yang disebut dengan jodoh yang pada dasarnya kosong. Jodoh yang pada dasarnya kosong dalam Dharma. Asalkan jodoh datang, Anda akan bisa melihat kekosongan adalah akhir dari segalanya. Segala hal yang memiliki jodoh tidak akan berlangsung selamanya. Jodoh kita dengan orang tua, pasangan, anak, teman kerja kita akan berlalu juga. Saat Anda melihat jodoh itu datang, Anda akan bisa melihat kekosongan adalah akhir dari segalanya. Dan Anda tidak akan merebutnya. Kalian tidak akan saling berebutan. Itulah yang dinamakan jodoh yang pada dasarnya kosong. Jodoh sangatlah normal. Saat jodoh datang, hargailah dengan sungguh-sungguh. Saat jodoh pergi, janganlah sedih, karena semua itu kosong. Apakah kalian tahu orang tua kalian di kehidupan sebelumnya? Apakah kalian tahu pekerjaan kalian di kehidupan sebelumnya? Kalian tidak mengetahui semua itu. Sebenarnya manusia masih tidak memahami semua itu selama mereka masih hidup. Mereka tidak memahami diri mereka setelah mereka dilahirkan. Mereka juga tidak memahami diri mereka setelah mereka dewasa. Namun saat dia dimarahi oleh orang lain, dia baru sadar, apa saya sejahat itu? Apa dia sedang memarahi saya? Saat pasanganmu mengatakan jujur kebiasaan burukmu atau ketika pasanganmu sedang marah, Anda harus berhati-hati dengan perkataannya. Karena semua itu adalah perkataan jujur yang berasal dari hatinya. Anda ini sangat egois. Sebelumnya tidak ada yang berkata bahwa saya egois. Sebenarnya Anda benar-benar egois. Karena kata egois ini telah lama disembunyikan di dalam hati istrimu. Dasar wanita yang pemalas. Wanita lain sangat baik. Anda harus merenungkan apakah Anda benar-benar malas atau tidak. Begitulah konsepnya. Sufu beritahu kalian, arti jodoh pada dasarnya kosong adalah semua dilahirkan dan dimusnahkan oleh sebab jodoh. Hari ini Anda memiliki pernikahan ini. Itu berarti jodoh telah muncul. Pada akhirnya semua itu akan kosong dan tiada. Jika jodoh ini telah tiada, ia juga termasuk sebuah hasil.
hasilnya adalah tiada. Praktisi Buddhis harus mengerti bahwa kita tidak boleh melihat segala hal yang ada di alam manusia ini terlalu serius. Jika Anda melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai sesuatu yang nyata, maka Anda akan membenci. Ada kata mu atau mata dan chen atau nyata di dalam kata chen, kebencian. Itu artinya, jika Anda melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai sesuatu yang nyata, maka Anda akan membenci. Karena semua itu akan berlalu dan semua itu bersifat palsu. Dengan demikian, Anda tidak akan membenci. Apakah kalian masih membenci sesuatu yang ada di masa kecil kalian? Jika Anda telah mengikuti Sifu selama beberapa tahun, lalu masih mengingat hal yang terjadi saat masih kecil, dan masih sangat membencinya, itu berarti Anda masih tidak membina diri dengan baik. Praktisi Buddhis macam apakah itu? Kita mengandalkan tanpa keakuan dan tanpa tindakan untuk mengembangkan hati kebudaan. Tanpa keakuan artinya jangan menganggap diri kita sangat hebat. Jika kita sedang membantu orang lain, jangan menganggap bahwa kita sedang membantu orang lain. Jika Anda bantu orang lain, ya sudahlah. Jika Anda baik dengan orang lain, ya sudahlah. Saya telah melakukan kebaikan dan saya tidak meminta imbalan. Itu termasuk tanpa keakuan. Apa itu tanpa tindakan? Itu artinya saya tidak memiliki niat apapun dan saya berwelas asih tanpa memandang jodoh. Saya tidak memiliki niat apapun untuk membantu Anda. Ini termasuk tanpa tindakan. Orang zaman sekarang pasti memiliki tujuan tertentu saat membantu orang lain. Itu karena dia adalah ayah dari ini dan itu. Dia adalah anak dari pemimpin. Dia adalah ini dan itu, jadi saya harus baik padanya. Dia adalah kerabat dari ini dan itu. Sifu mengenal sebuah keluarga kerajaan di Australia. Dia adalah sepupu laki-laki dari Ratu Elizabeth Inggris. Sifu sangat populer. Jika kalian berkata, saya adalah murid dari Master Lu di tahun sekian, janganlah melekat. Ini disebut melekat. Apakah mengerti? Praktisi Buddhis harus melepaskan sebab jodoh, menggunakan tanpa keakuan dan tanpa tindakan untuk mengembangkan hati kebudaan. Itu artinya Anda tidak memiliki tujuan apapun untuk membantu orang lain. Banyak orang zaman sekarang yang memiliki tujuan tertentu untuk membantu orang lain. Obat ini sangat bagus. Setelah memakannya, saya jamin akan sembuh. Belilah sedikit ya. Jika bisa sembuh, Anda harus membelinya. Anakku, saya sudah membesarkanmu dan memperlakukanmu dengan baik. Kelak jika Anda sudah dewasa, Anda harus baik pada saya juga. Anda harus membantu saya suatu hari. Itu artinya dia memiliki tujuan dan tidak berharga. Seorang wanita yang mabuk berkeliaran di jalan. Seorang ilmuwan pernah melakukan eksperimen dengan berpura-pura mabuk. Ada beberapa pria yang berniat buruk dan berpura-pura membantunya. Ini dinamakan adanya tindakan. Jika Anda benar-benar menganggapnya sebagai saudari kandungmu, dia dilecehkan atau diperkosa oleh orang jahat dan dia mabuk. Dengan niat apakah Anda membantunya? Jika Anda berniat jahat untuk membantunya, itu berarti pria semacammu tidak tulus. Anda memiliki tujuan tersembunyi. Itu bukan disebut sebagai tanpa tindakan, tapi adanya tindakan. Apakah kalian mengerti penjelasan saya? Jika manusia tidak memikirkan dirinya sendiri dan hanya memikirkan orang lain, itu artinya dia adalah orang baik. Sama juga dengan tokoh Lei Feng yang kita pelajari semasa kita kecil. Lei Feng hanya fokus membantu orang lain. Dia tidak tahu bahwa dirinya sedang demam tinggi dan harus berobat. Dengan demikian, kekosongan sejati bertumbuh di hati kita. Apa arti dari kekosongan sejati? Itu artinya cinta yang tidak ada keegoisan sedang bertumbuh. Pikiran yang tidak egois bertumbuh. Apa itu pikiran yang tidak egois? Itu artinya pikiran yang adil. Pikiran yang egois disebut keegoisan. Jika Anda membantu orang lain, maka hatimu akan menjadi semakin bersih. Jika Anda memiliki niat tertentu untuk membantu orang lain dan berharap orang lain memberimu imbalan, jika seandainya orang tersebut tidak memberimu imbalan, bukankah Anda akan merasa menderita?
Contoh sederhana, hari ini Anda menghibur pacarmu dengan membelikannya barang yang bagus. Bukankah Anda ingin mendapatkan pujian? Bukankah Anda ingin mendapatkan lebih banyak cinta? Bukankah ini adalah imbalan yang egois? Jika Anda ingin membelinya, ya belilah. Jika Anda ingin memberinya, ya berikanlah. Ini adalah pemberian saya yang tulus. Mengapa Anda harus menunggu imbalannya? Keegoisan manusia akan menghalangi kebijaksanaanmu. Kekosongan sejati artinya Anda harus menerapkan tanpa keakuan di hatimu. Orang yang tidak memiliki egois pasti bisa memutuskan rasa kekhawatirannya. Sebab adanya kekhawatiran adalah karena ada keakuan. Saya sangat kesal. Lihat, dia mengganggu saya. Dia terus mengganggu dan membicarakan saya. Coba kalian perhatikan, perkataannya penuh dengan saya sudah rugi. Saya selalu memperlakukannya dengan baik, tapi dia menyiksa saya di kantor. Dia selalu membicarakan saya di depan bos selama 5 tahun. Apakah dia akan marah? Dia pasti akan marah. Apakah dia akan sedih? Dia pasti akan sedih. Apakah dia akan kesal? Dia pasti akan kesal. Ada banyak orang semacam ini di lingkungan kerja. Semakin Anda mundur, dia akan semakin mengecammu. Ia merasa Anda sangat mudah ditindas. Ada banyak orang yang terus mengalah, hingga pada suatu hari, dia tidak mampu mengalah lagi. Lalu dia marah dan berkata, "Saya sudah mengalah selama 5 tahun. Mengapa Anda terus menyiksa saya?" Semua usahanya akan sia-sia. Jika Anda bisa bersabar hingga 7 tahun dan di tahun ke-7, dia meninggalkan tempat itu, bosmu akan mengetahui kemampuan kesabaranmu sangat kuat. Anda bisa menahan segala tekanan. Meskipun orang lain berperilaku buruk padamu, tapi Anda masih bisa bertahan dan sungguh-sungguh kerja di kantor. Suatu hari Anda akan menjadi manajer atau pemimpin. Itu semua berasal dari kesabaran. Begitu juga dengan pasangan suami istri. Suaminya yang pemalas berkata, "Istriku, Anda menjadikan saya sebagai pembantu. Saya membantu mengerjakan ini dan itu setiap hari. Saya membantumu melahirkan anak. Saya sangat sibuk di rumah, saya juga harus bekerja di luar." Jika Anda terus ribut dan suami terus bersabar, pada akhirnya ada sebuah kata yang berbunyi, "Sudah tidak bisa ditahan lagi." Begitu Anda marah, pernikahan itu akan berakhir. Kesabaran juga termasuk cara untuk maju. Sefu beritahu kalian, jika kalian ingin menyelesaikan segala permasalahan dan fitnaan di dunia ini, Anda harus memiliki kebijaksanaan. Jika Anda tidak memiliki kebijaksanaan, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Tujuan Anda bersabar adalah untuk melindungi keluarga ini agar anakmu tidak terlukai. Jika Anda bersabar, bukankah Anda akan mendapatkan ketenangan? Apakah Anda mengetahuinya? Jika Anda tidak tenang, tidak rela mengalah, dan terus ribut dengannya, jika Anda terus ribut dengan orang yang menindas dan ribut denganmu, maka Anda berdua sama saja. Cepat atau lambat kalian akan dipecat. Anda akan kehilangan pekerjaan. Bisa saja Anda masih ada cicilan yang harus dilunasi. Mengapa ada banyak orang yang tidak rela meninggalkan pekerjaannya? Karena dia masih ada cicilan rumah. Jika dia kehilangan pekerjaan ini, dia memerlukan waktu untuk mencari pekerjaan baru, membuat dia tidak akan memiliki uang untuk membayar cicilan rumah. Jadi dia harus bersabar di kantor. Ini disebut dengan dharma yang berkondisi. Dia bersabar karena sebuah tujuan, bukan karena tiadanya terlahir pikiran untuk bersabar dan bertahan. Saya menikah dengannya karena saya berhutang padanya di kehidupan masa lampau. Tidak apa-apa jika saya ditindas olehnya. Bodhisattva melihat semuanya dari atas langit. Saya hanya perlu membaca parita setiap hari. Saya berharap Bodhisattva membuatnya paham agar dia tidak menindas saya lagi di kemudian hari. Apa yang perlu disabari? Tidak ada. Apakah Master tidak sabar pada kalian semua? Kalian terus mengalami masalah setiap beberapa hari sekali. Beritahu saya, apakah kalian disiplin selama membina diri? Ada berapa banyak orang yang jujur? Saya hanya menerapkan tiadanya terlahir pikiran untuk bersabar dan bertahan. Saya tahu kalian adalah bodhisattva masa depan. Hanya saja saya memiliki doa yang terbaik untuk kalian. Bercerminlah, apakah kalian mirip dengan bodhisattva?
Setelah ini, saya berharap kalian mengambil sebuah cermin. Mata manusia hanya bisa melihat kebiasaan buruk orang lain, tapi tidak bisa melihat kebiasaan buruknya sendiri. Ada banyak pria yang tidak bisa tertawa. Apakah bos bisa menyukainya? Apakah pimpinan akan menyukainya? Bagaimana klien bisa menyukainya? Dia malah merasa dirinya sangat hebat. Binatang tingkat atas lebih banyak memikirkan hal buruk daripada binatang lainnya. Tingkat kecerdasan lebih tinggi dan ingatan lebih baik. Kemampuan daya ingat ikan hanya sebatas 7 detik, sedangkan kalian memiliki daya ingat selama 80 tahun. Tapi daya ingat manusia semakin menurun setelah sampai 60 tahun. Pada akhirnya dia berkata, "Apa yang Anda katakan?" Bukankah saya pernah menceritakan sebuah lelucon? Ada orang yang kehilangan ingatannya sangat parah. Daya ingatnya semakin menurun. Suatu hari dia berobat. "Dokter, saya sudah lanjut usia dan saya tidak bisa mengingat apapun. Bagaimana mengobati penyakit ini?" Dokter berkata, "Dari kapan Anda merasakan hal tersebut?" "Dokter, apa yang Anda katakan?" Perkataan dokter yang ini saja dia lupa. Begitulah kehidupan manusia. Mereka tidak bisa memahami dirinya sendiri. Meski bulu mata ada di depan mata, tapi Anda tidak bisa melihatnya. Mata Anda hanya bisa melihat kebiasaan buruk orang lain. Tapi apakah Anda bisa melihat kebiasaan burukmu sendiri? Apakah Anda bisa tertawa? Jadi, kita harus benar-benar memperbaiki diri. Sufu beritahu kalian, jika Anda tidak memiliki kebijaksanaan, maka Anda tidak akan mendapatkan apapun di dunia ini. Meskipun Anda berhasil mendapatkannya, itu sama juga Anda tidak mendapatkannya. Jangan pernah mengejar dan mendapatkannya. Untuk apa memilikinya? Memangnya kenapa jika kita dibicarakan oleh orang lain? Memangnya kenapa jika Anda dimarahi oleh anakmu? Itu adalah kualitas dirimu. Anda harus memahami hal tersebut. Tidak ada yang bisa diperbuat lagi. Anakmu berubah menjadi begini karena Anda tidak mendidiknya dengan baik. Apakah kalian ingin menyalahkan anakmu? Ingatlah, jika Anda memarahi anakmu di luar dengan berkata, "Anak sialan," saya beritahu kamu, jika ada orang bijaksana mendengarkan teriakanmu tersebut, itu artinya orang tuanya lah yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Sialan, itu adalah hasil didikanmu. Siapa guru pertama anak-anakmu? Itu adalah orang tuanya. Bukankah segala perkataan dan perilaku kita berasal dari orang tua kita? Anda bisa menyalahkan siapa? Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa Master Lu Chin Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.